kembali di mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Kali ini kita akan membahas masalah jejak ekologis dan kapasitas biologis. Pada prinsipnya, jejak ekologis mengukur kecepatan kita mengkonsumsi sumber daya dan kecepatan kita menghasilkan sampah dibandingkan dengan seberapa cepat alam dapat menyerap sampah-sampah kita dan menghasilkan sumber daya yang baru. Kita kembali kepada slide ini yang setiap minggu akan selalu ada. Kegiatan Uban memakai sumber daya terlalu tinggi dan terlalu boros dan menghasilkan sampah terlalu banyak. Saat ini kita berada di kawasan terpadu Kuningan. Kawasan ini merupakan kawasan segitiga emas dan merupakan kawasan dengan fungsi ganda. Ada pemukiman, perumahan, kemudian perkantoran, dan juga tempat-tempat berbelanja. Bentuk perumahan yang dibangun adalah bentuk apartemen, pembangunan vertikal sehingga penggunaan lahan dapat dihemat. Dengan demikian dalam meter persegi tanah bisa dihasilkan jumlah apartemen yang jauh lebih besar. Kita bisa melihat di belakang apartemen-apartemen masih terdapat perumahan-perumahan tradisional. Dalam apartemen-apartemen modern ada berbagai fasilitas. Di sini terlihat kolam renang yang digunakan bersama dari 3 blok apartemen. Sekali lagi di belakang terlihat pemukiman-pemukiman tradisional sejauh mata memandang. Setiap unit apartemen memiliki pendingin ruangan. Di sini bisa dilihat antar blok ada celah untuk menempatkan unit luar dari pendingin ruangan tersebut. Jalur masuk ke salah satu blok apartemen di Kuningan. Antar blok biasanya berhubungan sehingga dari satu blok ke blok yang lain tidak perlu turun ke lantai bawah dan keluar dari bangunan. Kawasan ini dibelah oleh sebuah sungai, Sungai Cideng. Pengembang kawasan membuat sepanjang sungai ini menjadi satu tempat orang-orang bisa berolahraga dan juga berrekreasi di akhir minggu. Menurut Anda bagaimana jejak ekologis kawasan ini? Apakah jalur hijau sepanjang sungai membantu
tujuan pembangunan berkelanjutan? Ini sebuah kawasan yang super besar dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya. Tapi apakah pembangunan yang berkelanjutan itu ada di sini? Apakah kawasan-kawasan terpadu seperti ini yang biasanya berhubungan dengan kesejahteraan yang lebih tinggi membantu pembangunan berkelanjutan dan menurunkan jejak ekologis? Mari kita bersama-sama melihat hubungan antara kesejahteraan di berbagai negara di dunia dengan jejak ekologis yang ada di negara tersebut pada grafik berikut. Di sini terlihat nilai Human Development Index yang semakin lama semakin baik dari tahun ke tahun, namun juga terlihat bahwa konsumsi kita semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin sejahtera manusia di bumi, semakin buruk keadaan lingkungan. Kita perlu belajar dari beberapa negara di daerah hijau di grafik ini, seperti Finlandia, Kanada, dan Australia, yang berhasil meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan Human Development Index, tanpa merusak lingkungan. Demikian pembahasan mengenai jejak ekologis dan kapasitas biologis minggu ini. Semoga bertambah semangat untuk minggu depan jumpa lagi. Saya Ranan Samanya, undur diri.